WordPress, ya, ada postingan, ada halaman. Nah, karena namanya landing page, page itu kan halaman, berarti saya pilih yang halaman. Seperti ini. Kemudian buat halaman baru. Ya, judulnya apa ini? Promo 88. Nah, ini bisa nggak diatur supaya apa? Supaya tampilannya itu lebih menarik. Misalkan promo 88 cashback IDN. Nah, ini apa ini? Kok ada tombol share? Nah, ini saya menggunakan tampilan HTML coba ya. Memang agak susah kalau pakai ini. Nggak mau. Nah, ini kan agak susah nih kalau mau bikin yang bentuknya agak aneh-aneh. Halo Mas Muhadi. Nah, ya, suaranya tadi sempat hilang. Oh, gitu ya. Ini saya coba membuat sebuah desain ya, menggunakan apa namanya blogger juga, menggunakan blogger. Nah, cuma saya menjadi kesulitan karena apa? Karena harus mengcoding sendiri kalau pengen tampilannya itu agak apa ya, agak berbeda ya. Itu tidak tampilan seperti ini ya. Misalkan saya mau pengen bikin tampilannya jadi seperti ini saya harus mengcoding. Itu yang membuat kesulitan ketika menggunakan apa namanya
menggunakan Blogger itu. Karena di sini tidak ada fitur namanya Page Builder. Page Builder itu fitur yang dimana ini ada konten, ya, konten standar kan ada teks, ada gambar, itu tinggal di drag gitu. Jadi kalau misalkan saya pengen tampilannya di bawah ini misalkan testimoni. Nah, testimoni. Seperti ini ya, testimoni. Ternyata testimoninya pindah ke bawah. Nah, ini namanya page builder, jadi tinggal ditarik-tarik. Kemudian bentuknya misalkan jadi seperti ini. Nah, fitur-fiturnya testimoninya seperti ini. Jadi susunan gambarnya itu lebih rapi. Kalau pakai Blogger ini saya coba agak susah sih. Masih bisa warnanya dirubah. Nah, cuma tidak ada ukuran terbesar berapa dan seterusnya. Nah, itu kalau misalkan menggunakan Blogger ya. Jadi memang Blogger ini bukan untuk landing page sih sebenarnya, tapi lebih ke arah untuk pembuatan artikel atau blog. Nah, saya sarankan nanti setelah setelah kalian istirahat ya, kan nanti masuk lagi tuh. Coba aja belajar bikin pakai Google Site. Ini mudah ya. Google Site itu cukup mudah dan tutorialnya banyak. Dibikinnya lebih gampang gitu. Bikinnya gampang, mau bikin tampilan seperti ini, mau tampilannya misalkan nih pengen background-nya ada. Ini ada ubah gambar, pilih gambar. Nah, misalkan gambarnya saya mau pakai yang ini. Pilih. Tuh. Nah, seperti ini. Jadi ini cukup mudah gitu. Fitur-fiturnya sudah disediakan memang dibuat untuk landing page. Kalau ditanya masalah SEO-nya gimana? Di landing page itu nggak ada SEO-nya gitu ya. Gitu. Tadi ada yang tanya lagi. Fatimah sama ini ya. Oke, ini ada yang tanya nih. SEO friendly-nya yang mana kalau di Blogger? Kan kalau Blogger itu bisa menjawab soal nomor 8 ya tentang SEO. Nah, ini. Nanti soal nomor 8 ini teman-teman bisa menjawab menggunakan Blogger. Ketika ditanya SEO-nya di mana? Ya, ini kata kunci atau judul berarti membuat artikel, ya, membuat postingan, membuat link juga bisa, tidak terindikasi plagiat dan panjang artikelnya 300. Ini gampang. Nah, kemudian SEO-nya ada di mana? SEO-nya adalah meta title dan meta description. Itu ada di mana? Ini saya draft dulu ya, simpan. Nah, meta title dan meta description itu kalau di Blogger ada di sini. Setelan. Ini namanya meta title. Jadi meta title-nya silahkan nanti disesuaikan dengan hasil identifikasi. Identifikasinya apa? Misalkan kursi sofa atau sofa bulat atau apa ya. Maka di sini nama judulnya juga disesuaikan. Jadi ini meta title. Nah, meta description itu bukan di sini. Deskripsi itu ada di bawah. Scroll ke bawah terus sampai menemukan yang namanya meta. Mana ini meta?
input entry, draft, monetisasi, crawler index, error. Nah ini, tag meta diaktifkan. Ini namanya meta description. Ya. Jadi bukan yang di atas, bukan yang di sini, yang di bawah. Meta description itu. Nih. Nah, sedangkan yang di bagian ini, di bagian apa? Google Search Console itu ada di bagian ini. Google Search Console. Ini tinggal diklik. Nanti dia akan membuka. Ini nggak tahu udah didaftarkan atau belum. Nah, ini sudah didaftarkan sepertinya ya. Atau saya ulang lagi aja nggak apa-apa. Nah, di sini kita klik, pilih Add Property. Nah, yang kita gunakan yang URL prefix sebelah kanan. Jadi kita harus lihat dulu blognya ini. Lihat blog, PKL Multimedia ya. Ini kita copy, masukkan ke sebelah kanan. Nah, kemudian klik tombol Continue. Kalau dia sudah benar, maka hasilnya berwarna hijau. Saya cek dulu ya. Verifying. Nah, ownership auto verified. Inilah yang di screenshot sebagai jawaban. Saya ulang ya. Klik di bagian atas ini, kemudian add property, ya, masukkan di sebelah kanan URL prefix-nya. Jadi alamatnya ini, alamat ketika bukan alamat yang di atas ini ya, bukan di dashboard, tapi alamat blognya, lihat blog dulu, nanti dia buka di tab baru, ini yang di-copy ke sebelah kanan ini. Continue. Nah, persyaratannya ini harus sama, teman-teman. Jadi ketika kalian, ini akunnya siapa blognya? Misalkan ini akun saya, Muhadi. Maka di bagian, ini akunnya, akun blognya saya, ini Muhadi. Ya. Maka di bagian ketika tadi diklik di sini, di bagian Google Search Console, ini juga harus akunnya sama Muhadi. Jangan sampai beda. Kita coba, kita akunnya beda ya. Pasti dia nggak akan berhasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ternyata beda orang. Saya tutup dulu bentar ya, saya ada kelas. Oh iya, siap. Saya kira kalau yang kelas online yang telepon. Oh iya, siap. Ya. Ya, jadi ini harus sama nih. Kalau misalkan saya ubah menjadi berbeda di bagian ini misalkan. Google Search Console. Koneksinya kayaknya agak problem. Nah, ini nggak mau. Jadi kalau akunnya ini berbeda nggak mau ya. Ini akunnya ini harus sama dengan akun yang ada di sini. Itu yang harus diperhatikan aja. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu?
Assalamualaikum, Pak. Salam, Mbak Tak Aipun. tolong tadi yang soal nomor 8, Ah, yang bagian konsul, ya, yang nomor 8. gimana? Yang nomor 8. Saya share ulang ya. Google Search Console itu caranya cukup mudah. Jadi ini teman-teman masuk ke bagian setelan. Bentar, saya masuk postingan dulu. Saya pindah ke setelan. Ini diklik setelan. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Ya, kita scroll ke bawah. Di sini ada namanya Google Search Console. Nih. Ya. Ini diklik, nanti dia akan membuka Google Search Console-nya. Seperti ini. Kemudian diklik di bagian menu sebelah kiri. Ya, kalau ini punya saya kan sudah pernah memakai ya, jadi langsung masuk seperti ini. Ini klik sebelah kiri, pilih Add Property. Nah, sebelum teman-teman melakukan Add Property, pastikan akun di sini, Google-nya ini sama dengan yang di akun Blogger. Ya. Nah, jadi ini pastikan sama dulu, baru Add Property. Ketika sudah Add Property, langkah berikutnya adalah klik tombol Lihat Blog. Nah, ini di copy ya, masukkan di propertinya sini. Continue. Kalau benar harusnya seperti ini. Owner auto verified. Inilah yang disimpan nanti atau di print screen. Seperti itu. Oke, sudah? Bisa ya? Nah, saran saya sih tadi ya, coba nanti setelah selesai selesai ini istirahat, kalian coba bikin atau belajar pakai Google Site. Nah, nanti silahkan hasil webnya yang dibikin atau landing page-nya yang dibikin dari Google Site itu dikirimkan ke WA saya. Nanti coba akan saya cek kira-kira sudah pas atau belum. Ya, minimal di contoh latihan yang kemarin diberikan sama Pak Andi ya. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Wahdania. Pak, kan di soal ada meta title dengan meta description, Pak. Nah, itu cara menjawabnya gimana, Pak? Apakah keduanya di screenshot juga? Kalau itu enggak, itu biarkan aja. Nanti si penguji itu akan melihatnya seperti ini. Ya, cara mengeceknya. Apakah meta description sama meta title kalian sudah benar atau masih perlu diperbaiki atau gimana? Ini kan website yang sudah dibikin ya, ya kan? Nah, penguji itu punya tools. Nanti di sini ada namanya page info. Mana ini? Page info. Misalkan kalian submit seperti ini. Page info. Diagnosis. Nih muncul title 19%, 19. Meta description tidak ada. Title-nya apa ini? Title-nya, title. Title-nya Nurfadilah Elmatra. Ini title-nya. Ya. Meta description-nya ini belum dibikin. Kalau dulu ada meta keyword, tapi sekarang meta keyword di drop, jadi tidak dipakai lagi.
Kayak gitu. Ya. Ini sih penguji punya tools namanya SEO Quick nih. Jadi kalau misalkan punya saya juga bisa dicek nih. Mana ya? Nah, ini saya cek meta title-nya apa? Meta title-nya adalah PKL Multimedia Politeknik Sampit. Ya. Kalau misalkan nanti diminta durian pucok itu atau durian pancake, nah ini coba saya ubah. Mana ini punya saya? Ini ya. Title-nya di atas saya rubah durian pancake sampit. Saya simpan, maka otomatis di bagian meta title di sini, coba saya refresh, berubah belum? Oh, ini belum. Nah, ini meta title-nya durian pancake sampit. Ini meta description-nya memang belum ada ya. Meta description-nya masih description here kan belum ada ya. Nah, coba saya perbaiki lagi. Meta description-nya ini sepertinya memang belum ada. Deskripsi. Salah. Tag meta. Harusnya ini sih. Ya, harusnya ini. Kita coba cek ya. Meta description. Title-nya sudah, description-nya 16 karakter. Nggak kebaca di sini meta description-nya. Coba saya rubah dulu. Ya, nggak kebaca di sini. Aneh ini. Kita coba tools yang lain. Halo Mas Muhadi, boleh nambah Ya. sedikit? Ya, silakan. Gini maksud saya, karena ini kan tadi Quick Tools tadi ini kan agak bermasalah. Jadi harapan saya barangkali minta tolong nanti Mas Muhadi menyampaikan ke pihak asesor untuk lebih fleksibel dalam mengecek hasil kerja peserta ujian. Jangan sampai asesor nanti hanya menggunakan tools satu ini, sedangkan di tools ini kan tadi kita lihat secara ada yang tidak optimal tuh cara nah itu. Jadi minta tolong nanti bisa disampaikan ke pihak karena itu akan merugikan peserta. Biasanya toolsnya memang dicek, Pak. Jadi beberapa kalau misalkan ketika dipakai, kita kan ini ada grupnya ya. Jadi ini toolsnya lagi nggak bisa, oke, pakai tools yang lain. Nah ini seperti ini, ketika saya cek pakai ini muncul nih laporan magang kayak gitu di sini. Coba ini saya hapus. Jadi meta description itu bukan yang di sini. Meta description itu yang di bawah. Nah, biasanya mereka itu pada salah mengisi meta deskripsi itu di sini. Di atas ini. Kayak gitu.
Nah, ini langsung muncul. Ya. Kalau misalkan ini saya ganti, yang di bawah diganti, ya, simpan. Nah, ini langsung berubah. Jadi meta description itu yang bawah, jangan sampai salah yang di atas. Seperti itu. Toolsnya sih macam-macam Pak yang dipakai ya. Jadi kalau ditanya apakah toolsnya itu hanya satu, itu enggak ngeceknya. Makanya kadang-kadang ngeceknya itu lama gitu. Kalau misalkan ada anomali itu contohnya, oh ini kok nggak keluar cuma tadi kan keluar ya, your meta description in here, itu berarti sudah kedetek ada tapi dia tidak mampu mengcrawling. Oh ini ada ini, tapi meta description-nya apa gitu. Nah itu kan nggak bisa diambil ya datanya. Nah biasanya pakai tools lain. Nah, nanti di soal sesi ketiga ini merupakan soal yang nilainya cukup banyak ya. Jadi total kalau nggak salah itu ada 15 poin, 20 poin gitu. Jadi saya harapkan teman-teman bisa maksimal tuh mengerjakannya di soal yang sesi ketiga karena poinnya cukup banyak. Memang poin yang tertinggi itu ada di sesi keempat. Jadi setelah sudah agak cukup pusing-pusing, yang keempat tuh nilai poinnya kalau nggak salah 35, jadi lebih tinggi lagi karena memang taks yang dikerjakan lebih banyak. Cuma itu sebenarnya semua bisa diakali kalau sudah disiapkan semua ya, karena sekarang lebih mudah, tidak perlu meng-create yang baru semua, pakai yang sudah ada diperbolehkan itu. Karena kemarin kita coba juga yang 1 tahun terakhir ini ketika harus meng-create baru, akun-akun baru malah susah itu. Banyak yang di di-drop. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Besok pagi, besok sore ya, besok siang sih. Kita akan coba ketemu lagi di saya jam 2 baru bisa, jam 2 ke sini karena ada kelas dari pagi sampai sore. Nah, ini saya juga harus pindah, kelas saya jam 11, saya belum siapkan ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat mencoba ya. Kalau ini kan jam di sana jam 12 berarti istirahat ya? Jam 12. Istirahat ya, Mas Modi. Istirahat. Nah, silahkan nanti teman-teman setelah istirahat bisa mencoba menggunakan Google Sheet tadi untuk membuat landing page-nya. Itu lebih mudah dibanding menggunakan Blogger sih. Oke, Mas Modi. Ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, itu tadi materi yang disampaikan oleh Mas Muhadi. Kita kasih aplaus dulu yang meriah untuk Mas Muhadi, ayo. Oke, Mas Muhadi, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan besok kita akan ketemu lagi di sesi yang ketiga. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mas Muhadi dan panitia, itu insya Allah kita besok jam 2 sampai jam 6. Betul Mas Modi ya, jam 2 sampai jam 6 ya, waktu Makassar maksud saya. Ya. Jadi jam 1 sampai jam 5 waktu Jogja barangkali. Nah, insya Allah habis ini kita akan coba berlatih di Google Site dan membuat landing page. Mudah-mudahan nanti Mas Muhadi tetap bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman peserta didik yang mungkin akan langsung ke WhatsApp-nya Mas Muhadi. Ya. Oke. Nanti silakan kalau sudah selesai. Terima kasih banyak Mas Muhadi. Langsung dikirim ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Mas Muhadi atas waktunya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu besok Mas Muhadi ya. Oke.
Oke, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.